Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita sekarang masuk ke pertemuan ke-12. Materinya tentang integral tak tentu. Ya, tujuannya mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan integral tidak tentu yang digunakan untuk mencari optimasi tanpa kendala satu dan dua produk. Integral merupakan kebalikan dari proses diferensial atau turunan ya, yang minggu lalu sudah kita pelajari. Integral terbagi dalam dua kelompok, yaitu ada integral tak tentu dan integral tertentu. Kali ini kita akan bahas tentang integral tak tentu. Minggu depan baru integral tertentu. Oke. Integral tak tentu itu merupakan kebalikan langsung dari turunan atau diferensial. Biasanya integral tak tentu itu digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu fungsi hasil turunan. Jadi kan kalau kemarin hasil turunannya berapa, nah sekarang itu integral ini adalah fungsi asalnya berapa gitu. Nah, jadi integral itu jadi kebalikannya dari turunan ya, atau diferensial. Ya, untuk mencari rumus menghitung integral, itu rumusnya adalah Y sama dengan AX pangkat N tambah 1 per N tambah 1 ditambah C. Jadi C itu adalah konstanta untuk menetralkan suatu angka. Jika diturunkan maka hasilnya 0. Jadi kalau kita tidak tulis tambah C pun tidak masalah, kecuali dia nanti ada soal itu ada biaya tetap ya di bidang ekonomi dan bisnis, baru kita tambahin C-nya atau biaya tetapnya di belakang. Kalau misalnya tidak ada kayak seperti ini, udah langsung saja hasilnya berapa. Nah, langsung aja ya kita ke contoh soal biar tidak bingung. Nomor 1. Jadi integral itu simbolnya seperti ini ya, kayak kurung nih, kurung seperti ini. Kalau di pelajaran SMA mungkin sudah dipelajarin ya. Kalau di SMK ada yang udah, ada juga yang tidak ya. Oke, nomor 1 ini dibacanya integral 2x pangkat 3 dx ya. Ini dx itu cuma hanya simbol aja, penambah aja, jadi nggak masalah ya, cuma hanya tambahan saja. Jawab sama dengan, kita lihat di rumus, A itu konstantanya ya, X itu variabelnya, terus pangkatnya itu kita tambahin 1 per, terus pangkat tambahin 1 lagi. Jadi 2 per, ini kan 2 ya, di soal 2 per, pangkatnya adalah 3 kan, tulis di sini di bawah 3 tambah 1, jadi udah selalu ditambah 1. Terus X pangkat 3 ditambah 1 lagi ya. Jadi N itu adalah 3. Jadi N tambah 1 berarti 3 tambah 1. Jadi sama dengan 2 per 3 tambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Jadi sama dengan 1 per 2 X pangkat 4. Kan kalau turunan itu pangkatnya dikurang ya. Terus dikali, pangkat dikali. Nah, tapi ini kebalikannya kalau integral. Kalau integral dia dibagi, ini kan bagi ya, per itu bagi, terus pangkatnya kita jumlahkan. Nah, kalau misalnya mau ngecek masa sih kebalikannya dari turunan, ini aja. Ini kan hasilnya 1 per 2 X pangkat 4. Nah, turunan dari ini berapa? Kan pangkat dikali konstanta ya, jadi 4 dikali setengah itu 2 ya, 2x, terus pangkatnya kita kurangkan 1, 4 kurang 1 itu 3, jadi 2x pangkat 3, benar ya. Berarti ini adalah kebalikannya dari turunan. Nah, ini fungsi asalnya gitu. Jadi paham ya untuk nomor 1. Lalu lanjut lagi nomor 2.
integral buka kurung 6x pangkat 2 dikurang 60x tambah 10 dx. Jawab. Sama dengan, nah ini kalau kayak begini, ini kan banyak nih, kita satu-satu kita integralin. Pertama yang 6x pangkat 2 dulu, integralnya berapa? 60x integralnya berapa? 10 integralnya berapa? Ya. Pertama 6x pangkat 2 dulu, kita integralin, lihat rumusnya. Pertama konstantanya tetap 6, tulis 6 ya, per, terus pangkat kita tambahin 1. Pangkatnya berapa di sini? 2, berarti 2 tambah 1 x, terus pangkat lagi, pangkatnya kita tambahin 1 lagi, 2 tambah 1 ya. Jadi dia dibagi ya, dibagi pangkat tambah 1. Nah, terus pangkatnya kita tambahin 1 juga gitu. Jadi 6 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Tutup kurung dikurang 60x. 60x integralnya yaitu 60, tulis dulu, per, nah ini kan pangkat 1 ya, cuman dia nggak ditulis kalau pangkat 1, jadi pangkat ditambah 1 ya, jadi 1 tambah 1 jadi x, terus pangkatnya kita tambahin 1 lagi, 1 tambah 1, terus tambah, kalau 10 itu integralnya adalah 10x ya, kebalikannya dari turunan. Jadi kalau misalnya 10x turunannya adalah 10. Nah, inilah turunannya. Jadi kebalikannya ya, kalau integral 10 dia 10x. Kalau misalnya turunan 10 ya 0 ya. Jadi integral 10 yaitu 10x, tinggal tambahin x di belakang. Paham ya? Oke, sekarang kita hitung yang di dalam kurung ini. 6 per 2 tambah 1 itu 3, x, 2 tambah 1, 3. Jadi 6 per 3 atau 6 bagi 3 yaitu 2 x pangkat 3, ditulis kembali x pangkat 3-nya. Ini kan bisa dibagi ya, kalau bisa dibagi ditulis, kalau tidak bisa tidak usah. Jadi 6 bagi 3 yaitu 2. Terus dikurang tadi 60 per 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 1 2, jadi 60 bagi 2 hasilnya 30. X pangkat 2. Terus 10x kita tulis kembali ditambah 10x. Paham ya untuk integral. Sampai sini semoga kalian paham ya mencari integral ya. Dari rumusnya ingat pokoknya konstanta nih dasarnya kita tulis kembali, terus pangkatnya kita tambahin 1, wajib ditambahin 1, terus x pangkatnya lagi kita tambahin 1 ya, itu saja. Oke, sekarang kita ada terapan integral tertentu dalam ekonomi. Jadi di integral ini kalau di dalam ekonomi itu pasti ada TC dan ada PR, di mana TC itu adalah fungsi biaya total yang pernah kita pelajarin dari minggu lalu ya. Terus ada juga fungsi penerimaan total atau pendapatan penerimaan, itu sama aja ya, yaitu TR ya. Dimana kalau misalnya fungsi TC itu bisa merupakan integral dari fungsi marginal cost atau MC. Secara matematika dirumuskan sebagai berikut. Jadi kalau kita mau mencari TC, lalu di situ diketahuinya MC. Nah, cara mencari TC-nya langsung saja integral MC. Ya. Jadi caranya adalah integral MC untuk mencari TC ya. Jika MC-nya ada, diketahui MC-nya. Nah, terus TR. TR itu merupakan integral dari fungsi marginal revenue atau MR. Secara matematika dirumuskan. Jadi kalau ada diketahuinya MR, terus ditanya mau mencari TR, maka caranya kita integralkan MR-nya. Nah, itulah dapat TR. Ya, sama kayak tadi yang kayak TC, kita integralkan MC-nya. Nah, hasilnya itu adalah hasil dari TC. Seperti itu. Nah, langsung ke contoh soal saja. Nomor 1, PT Mayora memproduksi berbagai jenis AC dengan fungsi marginal revenue sebagai berikut. MR
sama dengan 1600 dikurang 80 Ki. Fungsi biaya variabel perusahaan adalah TVC. TVC ya, fungsi biaya variabel ya. Dan biaya tetapnya adalah 25.000. Tentukan kalau biaya tetap berarti TFC ya. TFC ya, biaya tetap. Kalau biaya variabel itu TVC. Ini juga udah pernah saya jelaskan ya untuk fungsi biaya variabel dan fungsi biaya tetap. Tentukan berapakah jumlah AC yang diproduksi agar tercapai laba maksimum. Berapakah jumlah AC? Jumlah, kalau udah ada kata-kata jumlah berarti kita mencari Q-nya. Q-nya Q ya. Kalau harga berarti P. Berarti ini kita cari Q-nya, tetapi yang mencapai laba maksimum. Yang maksimum ya. Oke, yang A dulu. Jadi pertama-tama untuk menyelesaikan integral tak tentu di dalam bidang ekonomi dan bisnis, kita harus cari dulu TR-nya berapa dan TC-nya berapa. Ya, cari dulu TR-nya dan TC-nya. Di situ diketahui ada MR ya, MR 1600 dikurang 80 Ki. Nah, kita berarti mau mencari TR yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk mencari TR itu adalah integral dari MR. Nah, ini MR-nya 1600 dikurang 80 Ki. Untuk mencari TR itu integralnya MR. Ya, kita integralkan nih MR-nya. Ini ini saya langsung ya, jadi saya nggak nulis, harusnya TR sama dengan integral MR, bisa kalian nanti tambahin. Integral MR 1600, integralnya adalah 1600 Ki, kayak tadi ya. X, berarti X ini cuma variabel atau simbol saja, Ki. Terus min 80 Ki, integralnya adalah, ini saya langsung, ini pangkat 1 ya. 80 Ki itu adalah pangkat 1. Ki pangkat 1. Jadi 80 per pangkat kan pangkatnya adalah 1 ya, 1 tambah 1 itu 2. Jadi 80 bagi 2 yaitu 40. Tulis ini 40. Terus Ki pangkatnya juga kita tambahin 1. Ini kan pangkatnya 1. 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi 40 Ki pangkat 2. Nah, ini integralnya. Ini hasil TR ya, hasil TR-nya. Sekarang habis TR kita cari TC. Ya, TC itu rumusnya adalah TFC ditambah TVC ya. Dimana ini TFC itu adalah biaya tetap ya, biaya tetapnya 25.000 dan TVC-nya itu adalah fungsi biaya variabel perusahaan. Kita jumlahin TFC-nya tadi 25.000 ditulis di sini, ditambah TVC-nya tadi sudah diketahui 30 Ki pangkat 2 dikurang 1200 Ki. Kenapa sih kok TC-nya pakai ini, rumus ini? Kita nggunain rumus ini karena di situ kan tidak ada diketahui MC ya, marginal cost-nya. Kayak gampang kayak MR tadi kan kita langsung aja integral MR untuk mendapatkan TR. Ini kan sedangkan TC kan di situ nggak ada diketahui MC-nya. Jadi kita gunain rumus ini ya. TC sama dengan TFC tambah TVC sama dengan ini ya, TVC-nya tadi 30 Ki kuadrat min 1200 Ki, itu ada di soal. Ini ya, soal ini. Terus kita jumlahkan dengan yang sejenis, ternyata nggak ada yang sejenis. Kalau nggak ada yang sejenis berarti kita urutkan pangkat yang tertinggi dulu, yang paling depan ya. Jadi 30 Ki pangkat 2 kita putar ya, kita taruh di depan, dikurang 1200 Ki, kita balik sini, terus ini plus 25.000. Dapet nih, udah dapet TR-nya sama TC-nya.